bagus sekali dan ini cepat sekali meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama madu. Madu ini juga kita kerjasamakan dengan UNAS. Alhamdulillah dia sudah melakukan penelitian dan begitu dia memberikan penjelasan kepada saya. Kebetulan saya ini basic pertanian. Jadi waktu dia kasih penjelasan saya bilang jangan terlalu banyak berteori kalau saya. Jangan terlalu banyak berteori. Kita kan sama-sama ini orang kampus. Masyarakat itu tidak suka berteori. Pak Bupati juga dari pertanian UNHAS, Tabe? Iya, saya dari pertanian UNHAS. Berarti junior-juniornya semua Pak Bupati sekarang di sana itu tidak? Seperti Pak Prof. Saleh Ali, saya punya teman dulu itu. Iya. Pantas Pak Bupati berani bilang, ya jangan terlalu banyak teori, langsung saja. Iya. Saya baru-baru waktu berkunjung ada 9 profesor barangkali saya hadapi melalui Profesor Andi Alimudin. Jadi ada 9 profesor itu saya hadapi. Saya bilang begini, 15 menit satu profesor, saya mau diskusi. Jadi saya yang dikte semua itu, saya bilang jangan terlalu banyak berteori. Sekarang ini saya mau apa yang kau kerja. Jadi apa yang kau kerja kalau kan begitu memang tahu akademisi Pak Bupati harus teori dulu. Saya bilang jangan terlalu berteori, sekarang ini kerja. Jadi bawa apa yang saya bisa kerja, bawa ke Sidrap. Misalnya kalau ada yang bagus kita bawa dan bisa Anda buktikan. Jangan nanya Anda tahu bahwa begini-begini lantas tiba lapangan tidak bisa buktikan. Akan asa profesor Pak Bupati. Makanya baru 2, sudah 3 di bawah. Sudah 3. Dan sempat dia buktikan, termasuk ini Eceng Gondok yang menjadi masalah di danau. Alhamdulillah kita sudah pelatihan kerjasama dengan Wali Besar Jogja. Eceng Gondok itu untuk tikar Pak Bupati, untuk tikar apa? Macam-macam, ada tas, ada tempat sampah, ada macam-macam. Dan alhamdulillah ke 7 desa ini kita akan bawa latihan di Jogja. Untuk memperdalam ilmu Eceng Gondok ini. Kemudian insya Allah kalau berhasil nanti, itu yang saya katakan tadi, sesuai arahan Bapak Gubernur dulu, untuk hidupkan bundes, kita semua hasil bundes nanti di Sidrap itu kita bawa ke sana, pasarkan. Di rest area data Jadi semua hasil di sana nanti. Kalau madunya nanti itu seperti apa Pak Bupati, rencananya Pak Bupati untuk produksi madu itu? Madunya ini menurut informasi dari penemunya di UNAS, madu itu mekanismenya nanti dia siap sebesar apapun. Dia sanggup beli karena begitu besarnya permintaan madu. Iya, betul. Jadi begitu permintaan madu banyak sekali, kemudian dia paparkan bahwa madu itu banyak sekali gunanya. Banyak sekali, terutama orang diabetes, kolesterol, macam-macam. Banyak sekali gunanya. Di tengah pandemi ini sangat berkhasiat meningkatkan imun itu madu. Tidak ada lagi yang meragukan itu Pak Bupati. Imun dan kesejahteraan masyarakat. Betul. Tabe Pak Bupati, itu madu di Sidrap masih secara alamiah diambil masyarakat dari hutan atau sudah ada ada pembibitan lebahnya di sana atau bagaimana Pak? Pembibitan lebahnya dari UNAS untuk sementara. Jadi UNAS yang datangkan induknya ke Sidrap, kemudian setelah berkembang nanti sudah berkembang secara alami. Dan kelebihannya madu yang dari UNAS ini dia tidak menggigit seperti madu liar. Wih, bagus. Bagaimana ceritanya? Dia tidak menggigit. Tidak menyengat. Jadi tidak menyengat. Jadi alhamdulillah saya bilang bawa ke sini. Makanya saya tertarik semua yang baik-baik saya bilang bawa ke sini. Nanti saya kembangkan. UNAS itu tugasnya saya bilang penelitian. Betul. Kalau pengembangan tugasnya bupati. Betul. Bukan tugasnya UNAS itu kalau pengembangan. Tugasnya bupati itu. Anda tidak punya anggaran untuk mengembangkan ini dan Anda tidak tahu bagaimana animo masyarakat. Berarti luar biasa. Berarti ini Sidrap dengan UNAS ini contoh nyata kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dengan pemerintah, antara profesor, pemikir, akademisi dengan praktisi.
Ini Iya, sudah. luar biasa.